warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku pemateri pertama akan memaparkan terkait penyelesaian sengketa bisnis syariah berdasarkan tradisi Islam klasik. Yang pertama ini ada pembahasannya itu mengenai al-sulh atau yang dikenal dengan perdamaian. Secara bahasa, sulh ini merupakan artinya ini meredam pertikaian. Sedangkan menurut istilah, sulh ini adalah berarti jenis akad, suatu jenis akad atau perjanjian yang dimana mengakhiri perselisihan itu terjadi atau pertengkaran antara kedua belah pihak yang bersengketa secara damai. Menyelesaikan sengketa berdasarkan perdamaian ini untuk mengakhiri suatu perkara yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah bersumber dari surat An-Nisa ayat 126 yang artinya ini perdamaian itu adalah suatu hal yang baik. Jadi ada 3 rukun yang harus dipenuhi dalam perjanjian perdamaian yang harus dilakukan oleh orang melakukan perdamaian. Yang pertama pastinya harus adanya izab. Yang kedua ada kabul dari kedua belah pihak itu sendiri dan lafaz dari perjanjian damai tersebut. Jika ketiga hal ini sudah terpenuhi, maka perjanjian itu telah berlangsung sebagaimana yang telah diharapkan. Nah, dari perjanjian damai itu lahirlah suatu ikatan hukum yang masing-masing pihak berkewajiban untuk melaksanakannya. Perlu diketahui bahwa perjanjian damai ini yang sudah disepakati itu tidak bisa dibatalkan secara sepihak. Jika ada pihak yang tidak menyetujui isi perjanjian itu, maka pembatalan perjanjian itu harus atas persetujuan kedua belah pihak. Adapun syarat-syarat sahnya suatu perjanjian damai dapat diklasifikasikan kepada beberapa hal, yang dimana yang pertama itu ada hal yang menyangkut objek. Jadi tentang subjek atau orang yang melakukan perdamaian harus orang yang benar-benar cakap menurut hukum. Selain dari itu, orang yang melaksanakan perdamaian ini harus mempunyai kekuasaan atau memiliki wewenang untuk melepaskan haknya atau hal-hal yang dimaksudkan dalam perdamaian tersebut. Belum tentu setiap orang yang cakap bertindak mempunyai kekuasaan atau wewenang. Jadi orang yang cakap ini bertindak menurut hukum tetapi tidak mempunyai wewenang untuk memiliki seperti misalnya kayak wali atas harta benda orang yang berada di bawah perwaliannya. Kedua itu pengampu atas harta benda orang yang berada di bawah pengampuannya. Ketiga nazir, yaitu pengawas atau pengawas wakaf atas hak milik wakaf yang ada di bawah pengawasannya. Yang kedua itu hal yang menyangkut objek. Jadi terkait tentang objek ini dari perdamaian harus memiliki ketentuan. Yang pertama berbentuk harta, baik berwujud maupun yang tidak berwujud, seperti hak milik intelektual yang dapat dinilai atau dihargai, dapat diserah terimakan dan bermanfaat objeknya itu. Yang kedua itu dapat diketahui secara jelas sehingga tidak melahirkan kesamaran atau ketidakjelasan. Jadi tidak ada ketertimbulan adanya sifat unsur goror ya. Jadi pada akhirnya dapat pula melahirkan pertikaian baru terhadap objek yang sama. Yang ketiga ini persoalan yang boleh didamaikan atau disulhkan. Jadi para ahli hukum Islam sepakat bahwa hal-hal yang dapat dan boleh didamaikan hanya dalam bentuk pertikaian harta benda yang dapat dinilai dan sebatas hanya kepada hak-hak manusia yang dapat diganti. Dengan kata lain, persoalan perdamaian itu hanya diperbolehkan dalam bidang muamalah saja, sedangkan hal yang menyangkal hak Allah ini tidak dapat didamaikan. Nah, adapun pelaksana perdamaian. Jadi, pelaksana perdamaian perjanjian damai ini bisa dilaksanakan 2 cara, yaitu di luar sidang pengadilan atau melalui sidang pengadilan. Jadi, di luar sidang pengadilan ini, penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan baik oleh mereka itu sendiri yang melakukan perdamaian tanpa melibatkan pihak lain atau meminta bantuan orang lain menjadi penengah atau wasir.
Ya, jadi itu kemudian yang disebut dengan arbitrase atau dalam syariat Islam ini disebut dengan hakam. Jadi terus ada pun yang kedua itu tahkim atau yang tadi ya yang dikenal dengan arbitrase. Jadi dalam perspektif Islam, arbitrase ini dapat dipadankan dengan istilah tahkim. Tahkim ini sendiri berasal dari hakamah. Kata hakamah, secara umum tahkim ini memiliki pengertian yang sama dengan arbitrase yang dikenal yakni pengangkatan seseorang atau lebih sebagai wasit oleh dua orang yang berselisih ataupun lebih. Gunanya ini untuk menyelesaikan perselisihan mereka secara damai. Jadi orang yang menyelesaikan disebut dengan hakam. Nah, menurut Abu Al-Ainan Fatah Muhammad, jadi pengertian tahkim ini menurut istilah fikih yaitu bersandarnya dua orang yang bertikai kepada seseorang yang mereka ridhoi keputusannya untuk menyelesaikan pertikaian para pihak yang bersengketa. Sedangkan menurut Said Akil Hussein Al-Munawar, pengertian hakim ini menurut ahli hukum Islam ini mazhab Hanafiyah, yakni memisahkan persengketaan atau menerapkan hukum di antara manusia dengan ucapan yang mengikat kedua belah pihak itu yang bersumber dari pihak yang mempunyai kekuasaan secara umum. Nah, sedangkan pengertian tahkim menurut ahli hukum dan kelompok Safiyah yaitu memisahkan pertikaian antara pihak bertikai atau lebih dengan hukum Allah dan menetapkan hukum syarah terhadap suatu peristiwa yang wajib dilaksanakannya. Jadi lembaga arbitrase ini telah dikenal sejak zaman pra-Islam. Pada saat itu, meskipun belum terdapat sistem peradilan Islam yang terorganisir, setiap ada persengketaan mengenai hak milik, hak waris, dan hak lainnya seringkali diselesaikan melalui juru damai atau yang dikenal wasit ya, yang ditunjuk oleh mereka yang bersengketa. Nah, adapun kalau misal di Indonesia sendiri ini terdapat lembaga arbitrase untuk menyelesaikan berbagai sengketa bisnis yang terjadi di dalam lalu lintas perdagangan. Antara lain BAMUI, Badan Arbitrase Muamalat Indonesia, yang khususnya ini menangani masalah persengketaan dalam bisnis Islam. Basarnas, Badan Arbitrase Syariah Nasional, yang menangani masalah-masalah yang terjadi di dalam pelaksanaan bank syariah. Dan adapun BANI, Badan Arbitrase Nasional Indonesia, yang khususnya ini menyelesaikan sengketa bisnis non-Islam. Nah, dijelaskan ya, jadi Badan Arbitrase Nasional Indonesia ini sebagian besar di negara-negara barat telah memiliki lembaga arbitrase yang dikenal BANI ini ya. Jadi dalam kaitannya, Indonesia merupakan bagian dari masyarakat dunia yang juga telah memiliki lembaga Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Tujuan didirikannya BANI ini adalah untuk memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa perdata yang timbul dan berkaitan dengan perdagangan dan keuangan. Nah, baik yang bersifat secara nasional maupun bersifat internasional. Nah, di samping itu juga keberadaan BANI berfungsi sebagai menyelesaikan sengketa. Ia juga dapat menerima permintaan yang diajukan oleh para pihak dalam suatu perjanjian untuk memberikan suatu pendapat atau legal opinion yang mengikat mengenai suatu persoalan. Nah, jadi BANI ini dibentuk untuk kepentingan masyarakat di Indonesia. Jadi BANI juga harus tunduk kepada hukum yang ada di Indonesia juga. Nah, selanjutnya ada Badan Arbitrase Muamalat Indonesia, yaitu BAMUI. Jadi perkembangan bisnis umat Islam berdasarkan syariah ini semakin menunjukkan progresnya, kemajuannya. Jadi maka kebutuhan akan lembaga dapat menyelesaikan persengketaan yang terjadi atau mungkin terjadi dengan perdamaian dan prosesnya ini secara cepat merupakan suatu kebutuhan yang sangat mendesak. Jadi Majelis Ulama Indonesia atau MUI memperkerasai berdirinya BAMUI dan mulai dioperasikannya pada tanggal 1 Oktober tahun 1993. Nah, tujuan dibentuknya BAMUI ini adalah pertama, ini memberikan
penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa muamalah perdata yang timbul dalam bidang perdagangan, industri, keuangan, jasa, dan lainnya. Yang kedua, itu menerima permintaan yang diajukan untuk para pihak dalam suatu perjanjian tanpa adanya suatu sengketa untuk memberikan suatu pendapat yang mengikat mengenai suatu persoalan berkenaan dengan perjanjian tersebut. Nah, adapun Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basarnas. Badan Arbitrase Syariah Nasional ini berkedudukan di Jakarta dengan cabang atau perwakilan di tempat lain yang dipandang perlu. Jadi Basarnas ini didirikan saat didirikannya ini bernama BAMUI yang tadi, yang awalnya itu BAMUI, didirikan pada 21 Oktober tahun 1993. Yang awalnya itu BAMUI ya. Jadi fungsi dari Basarnas itu sendiri adalah berwenang untuk menyelesaikan secara adil dan cepat sengketa muamalah. Ya pokoknya kayak BAMUI itu tadi, tapi ada pembaharuan, ya ini memberikan pendapat yang mengikat atas permintaan para pihak tanpa adanya suatu sengketa mengenai persoalan berkenaan dengan suatu perjanjian. Jadi Basarnas ini mempunyai peraturan prosedur yang memuat ketentuan antara lain permohonan untuk mengadakan arbitrase, penetapan arbiter, acara pemeriksaan perdamaian, pembuktian dan saksi berakhirnya pemeriksaan, pengambilan keputusan, perbaikan keputusan, pembatalan keputusan, dan biaya administrasi. Pokoknya lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Permana, jurusan Ekonomi Syariah. Saya di sini akan menjelaskan tentang penyelesaian sengketa dalam praktik ekonomi syariah di luar pengadilan. Bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa atau Alternative Dispute Resolution atau ADR dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa dapat dikatakan sebagai wujud yang paling real dan lebih spesifik dalam upaya negara mengaplikasikan dan mensosialisasikan institusi perdamaian dalam sengketa bisnis. Dalam undang-undang ini pula dikemukakan bahwa negara memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk menyelesaikan masalah sengketa bisnisnya di luar pengadilan, baik melalui konsultasi, mediasi, negosiasi, konsiliasi, atau penilaian para ahli. Menurut Suyud Margono, kecenderungan memilih Alternative Dispute Resolution atau ADR oleh masyarakat dewasa ini dasarkan atas pertimbangan. Pertama, kurang percaya pada sistem pengadilan, dan pada saat yang sama sudah dipahaminya keuntungan mempergunakan sistem arbitrase dibanding dengan pengadilan, sehingga masyarakat pelaku bisnis lebih suka mencari alternatif lain dalam upaya menyelesaikan berbagai sengketa. Dengan demikian, penyelesaian sengketa dengan cara ADR merupakan alternatif yang menguntungkan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian perkara mengatur tentang penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yakni melalui konsultasi, mediasi, negosiasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Undang-undang ini tidak seluruhnya memberikan pengertian atau batasan-batasan secara rinci dan jelas. Di sini akan dijelaskan tentang pengertian singkat tentang bentuk-bentuk ADR sebagai berikut. Pertama ada konsultasi. Black's Law Dictionary sebagaimana dikutip oleh Rahmat Rosyadi memberi pengertian konsultasi adalah aktivitas konsultasi atau perundingan seperti klien dengan penasihat hukumnya. Dari rumusan yang diberikan dalam Black's Law Dictionary tersebut dapat diketahui bahwa pada prinsipnya konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara pihak tertentu yang disebut dengan klien dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan. Yang poin kedua ada negosiasi. Negosiasi dalam business law principles Chess and Policy yang disusun oleh Mark
Roskowski disebutkan, negosiasi ialah proses yang dilakukan oleh dua pihak dengan permintaan atau kepentingan yang paling berbeda dengan membuat suatu persetujuan secara kompromis dan memberikan kelonggaran. Bentuk ADR seperti ini kemungkinan para pihak tidak turun langsung dalam melakukan negosiasi, yaitu mewakili kepentingan kepada masing-masing negosiator yang telah ditunjuknya untuk melakukan secara kompromistis dan saling melepas atau memberikan kelonggaran-kelonggaran demi tercapainya penyelesaian secara damai. Bentuk negosiasi hanya dilakukan di luar pengadilan, tidak seperti perdamaian dan konsiliasi yang dapat dilakukan pada setiap saat, baik dalam proses persidangan maupun dalam proses pengadilan, dan dapat dilakukan di dalam maupun di luar pengadilan. Agar mempunyai kekuatan mengikat, kesempatan damai melalui negosiasi ini wajib didaftarkan di pengadilan negeri dalam jangka waktu 30 hari. Terhitung sejak pendaftaran sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gadis Maudin Mutiara Pifah. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa dalam sudut pandang ekonomi syariah. Sebelumnya, rekan saya sudah menjelaskan bahwa salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa adalah konsultasi dan juga negosiasi. Yang selanjutnya itu ada mediasi. Mediasi ini juga merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan, di mana mediasi ini muncul sebagai jawaban atas ketidakpuasan yang berkembang pada sistem peradilan yang bermuara pada persoalan waktu, biaya, dan kemampuan dalam menangani kasus yang kompleks. Nah, dalam peraturan Indonesia, pengertian mediasi dapat ditemukan pada pasal 1 butir 7 Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008, yaitu cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh seorang mediator. Nah, dari penjelasan tersebut dapat kita lihat bahwa ada unsur-unsur mendasar dari definisi mediasi. Yang pertama, mediasi itu muncul karena adanya suatu sengketa. Yang kedua, penyelesaiannya dilaksanakan melalui jalur perundingan, tapi perundingannya tentu saja di luar pengadilan. Yang ketiga, perundingan ditujukan untuk mencapai kesepakatan. Jadi perundingan dilakukan dalam mediasi ini sudah pasti untuk mencapai suatu kesepakatan. Dan yang terakhir adalah adanya peran mediator dalam membantu penyelesaian. Jadi seorang mediator dalam mediasi ini sangat berperan penting gitu, karena dia adalah sebagai penengah antara pihak yang sedang bersengketa. Kemudian mediasi ini mulai mendapat perhatian yang lebih. Yang pertama itu karena itu faktor ekonomis. Tidak semua warga Indonesia itu mempunyai sisi ekonomis yang besar gitu, sehingga mereka bisa membawa persengketaannya ke jalur pengadilan. Jadi mediasi ini hadir untuk meringankan beban ekonomis, baik itu dalam biaya maupun dalam hal waktu. Kemudian faktor ruang lingkup yang dibahas. Jadi mediasi ini memiliki kemampuan untuk membahas agenda permasalahan secara lebih luas, komprehensif dan fleksibel. Karena tadi itu mediasi ini bisa lebih kompleks karena itu diselesaikannya antara pihak yang bersengketa langsung berhadapan gitu. Dan yang terakhir, faktor pembinaan hubungan baik, di mana mediasi yang mengandalkan cara-cara penyelesaian yang kooperatif sangat cocok bagi orang-orang yang memang mementingkan hubungan baik antar manusia. Jadi nggak perlu panjang lebar gitu. Dengan mediasi ini kita bisa lebih menyelesaikan persengketaan dengan kekeluargaan gitu. Kemudian yang keempat ada konsiliasi, di mana menurut Muhammad Marwan dan Jimmy mengartikan bahwa konsiliasi sebagai usaha untuk mempertahankan keinginan pihak-pihak bersengketa agar mencapai kesepakatan guna menyelesaikan sengketa dengan kekeluargaan. Jadi secara kurang lebih mediasi dan konsiliasi ini hampir sama gitu. Konsiliasi ini hampir sama dengan mediasi, yakni
penyelesaian suatu persengketaan dengan cara kekeluargaan. Nah, jadi karena konsiliasi ini hampir sama dengan mediasi, sehingga konsiliasi pun tidak dirumuskan secara rinci dalam Peraturan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1199. Konsiliasi sebagai suatu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah suatu tindakan atau proses untuk mencapai permufakatan atau perdamaian di luar pengadilan. Konsiliasi berfungsi untuk mencegah dilaksanakannya proses litigasi. Juga dapat digunakan dalam setiap tingkat peradilan yang sedang berjalan, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Jadi konsiliasi ini nggak cuma bisa dipakai di luar pengadilan aja. Konsiliasi juga bisa dipakai di ranah di dalam pengadilan gitu. Pada dasarnya konsiliasi memiliki karakter yang hampir sama dengan mediasi. Hanya saja konsiliator lebih aktif daripada mediator. Jadi peran konsiliator ini lebih berperan aktif gitu dibandingkan dengan mediator. Yang pertama, konsiliasi adalah proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan secara kooperatif, sama ya dengan mediasi. Yang kedua, konsiliator adalah pihak ketiga yang netral yang terlihat dan diterima oleh para pihak yang bersengketa di dalam perundingan. Yang ketiga, konsiliator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian. Yang keempat, konsiliator bersifat aktif dan mempunyai kewenangan mengusulkan pendapat dan merancang cara-cara kesepakatan di antara para pihak. Dan yang kelima, konsiliator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan selama perundingan berlangsung. Dan yang keenam, tujuan konsiliasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa. Tentu saja tujuannya adalah untuk menghasilkan sebuah kesepakatan antara pihak-pihak yang sedang bersengketa. Yang kemudian, yang terakhir dari bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa itu ada pendapat atau penilaian ahli. Jadi di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1990 bentuk penyelesaian sengketa lainnya itu adalah pendapat atau penilaian ahli. Dalam rumusan pasal 52 Undang-Undang menyatakan bahwa para pihak dalam suatu perjanjian berhak untuk memohon pendapat yang mengikat dari lembaga arbitrase atas hubungan hukum tertentu dari suatu perjanjian. Ketentuan ini pada dasarnya merupakan pelaksanaan dari tugas lembaga arbitrase sebagaimana tersebut dalam pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang berbunyi, lembaga arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu. Lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa. Jadi badan arbitrase ini sebagai pihak ahlinya gitu, sebagai pihak yang mengetahui perihal sengketa, boleh memberikan suatu gagasan yang bisa diterima gitu oleh kedua belah pihak yang sedang bersengketa. Selesai, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.